Halo, sok Leonel. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Kediri. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Leonel Enes Nandika dari absen 22. Saya Jonathan Alvaris dari absen 17. Saya Naila Afifah, absen 29. Dan saya Hamzah Ahmad Ramadan dari absen 14. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami. Ya, betul sekali, kelompok 2. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang Kerajaan Kediri. Nah, mungkin teman-teman sendiri yang menonton video ini ada sedikit penasaran gitu. Kerajaan Kediri itu sebenarnya apa sih? Masa perkembangannya, masa kejayaannya tuh dipimpin siapa gitu? Atau banyak tokoh yang ada dalam Kerajaan Kediri itu jabatan atau fungsinya apa gitu. Nah, di sini kita akan sedikit menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan itu juga dengan bonus penjelasan sedikit tentang Ken Arok. Yuk, cus. Oke, jadi Kerajaan Kediri nih, masa perkembangannya tuh gimana sih dari pendiri sampai keruntuhannya gitu? Jadi kerajaan kita bahasnya dulu, sejarahnya dulu. Boleh. Jadi Kerajaan Kediri ini tuh adalah salah satu kerajaan paling besar, salah satu kerajaan besar pada zamannya. Berbangun sekitar abad ke-11 sampai ke-13 Masehi. Nah, Kerajaan Kediri ini tuh didirikan pada tahun 1042 Masehi. Kediri ini tuh didirikan oleh Sri Samarawijaya. Gitu, Bro. Oke, terus kan tadi ada kejayaan nih. Nah, kejayaan Kediri itu kapan sih dan dengan siapa gitu? Pada masa kejayaan Kerajaan Kediri ini tuh dia tuh mencapai puncak pada bidang ekonomi, politik dan budaya. Kerajaan Kediri ini tuh berada di bawah pemerintahan Raja Jayabaya. Nah, kejayaan itu tuh berada di puncak ekonomi, politik dan juga budaya. Nah, pada kejayaan ini pasti ada keruntuhannya juga nih. Oh iya. Nah, keruntuhannya itu disebabkan oleh banyak hal juga nih. Ada faktor internal sama eksternal. Buat faktor internalnya itu di dalam kerajaan itu ada perselisihan antara keluarganya yang bikin jadi kestabilitasan ekonominya turun. Oh gitu ya. Jadi kejayaan nanti gimana sih dan apa aja kejayaannya mencakup puncak tertinggi dari apa aja gitu? Jadi masa kejayaannya itu berada di bawah kepemimpinan Raja Jayabaya. Nah, lihat kerajaan ini tuh puncaknya tuh ada di puncak politik, ekonomi dan juga budaya. Kediri ini jadi pusat perdagangan pada Kediri ini menjadi pusat perdagangan, kebudayaan dan agama di Hindu, Buddha di Jawa. Oh gitu. BTW berarti kerajaan Kediri itu Hindu ya? Ya, betul. Oke, betul. Oke. Terus kira-kira runtuhnya kenapa nih? Oh ya, nah runtuhnya itu juga disebabkan bukan cuma satu faktor aja nih. Jadi ada kayak beberapa faktor, ada kayak internal sama eksternalnya juga. Buat faktor internalnya itu Kerajaan Kediri ini tuh anggota keluarga, ada perselisihan di antara anggota keluarganya yang bikin kestabilitasan politiknya turun. Kalau buat faktor eksternalnya itu gara-gara Kerajaan Kediri ini tuh diserang sama kerajaan-kerajaan lain. Oke. Seperti kerajaan tetangga, yaitu kerajaan Singasari yang di bawah kepemimpinan Ken Arok. Gitu. Berarti di akhir hidupnya kerajaan Kediri itu dia udah perselisihan dari berarti keluarga raja ya, keluarga kerajaan ya. Ya, keluarga kerajaan sama terus diserang sama Singosari. Ya, di bawah kepemimpinan Ken Arok. Ya. Dan pada akhirnya pada tahun 1222 Masehi Kerajaan Kediri ini jatuh ke tangan kerajaan Singasari. Dan sekarang wilayah-wilayahnya juga berada di kerajaan Singasari. Jadi bukan cuma diruntuhkan guys, ternyata kerajaan Kediri itu sama Singosari itu dijadikan wilayah baru gitu. Jadi diambil wilayahnya. Oke, menarik. Oke, thank you bro. Terus kalau tadi ada Raja Jayabaya tuh, kata gue sih menarik gitu. Nah itu gimana tuh? Tahu nggak? Oh, kalau tentang Raja Jayabaya tuh boleh diceritakan sama Naila. Oh, boleh. Kalau Raja Jayabaya itu kan udah dia raja yang memimpin masa kejayaan Kediri. Terus dia juga terkenal sama ramalan-ramalannya yang terbukti di zaman sekarang. Waktu aku baca kurang lebih ada
12 ramalan yang kayak bener-bener kenyataan di zaman sekarang. Cuman aku nyebutin beberapa aja. Oke. Salah satunya ada kereta tanpa kuda, itu terus pesawat sama rel kereta. Ada yang kedua tuh anak mangan bapak, yang artinya anak berani melawan bapaknya. Bener banget itu ya, zaman sekarang itu banyak sekali. Banget. Terus ada wong wadun lacur ing endi-endi. Oh, apa tuh? Banyak perempuan lacur di mana-mana. Oh ya benar ya, berarti sangat mencerminkan kehidupan kita saat ini gitu. Jadi Ya. sudah diramal sejak tahun berapa itu kira-kira? Di abad 12 Masehi. Abad 12. Jadi guys, kita tuh sebenarnya udah diramal tuh sama Jayabaya tuh kehidupan kita saat ini. Ada mobil berarti ya, kereta tanpa kuda, terus ada rel kereta gitu ya. Berarti Raja Jayabaya ini terkenal karena kewibawaan, kebijaksanaan sama ramalan dia itu ya. Dan karena tadi seperti yang disebutin Hamzah, berarti dia terkenal juga karena membawa Kediri itu ke masa kejayaannya, betul ya? Betul. Oke. Nah, aku mau nanya juga, kalau misalkan Ken Arok tuh siapa sih? Kan maksudnya kenapa dia tiba-tiba muncul di Kediri dan padahal dia tuh ininya Singosari. Oh. Nah kalau Ken Arok tuh gua nggak tahu cerita lengkapnya. Tapi boleh. Arok itu 150 cc enggak? Ah, Itu Aerox. Ken Arok itu Aerox. Ya ya. Oke, jadi gini guys. Kira-kira tuh Ken Arok gini. Jadi dia itu jadi sebuah keturunan. Ken Arok itu sebuah keturunan Brahmana dari Kediri gitu. Tapi singkat cerita dia itu tidak jadi kasta Kediri, kasta Brahmana gitu. Jadi itu mulai dari kasta Waisya atau orang biasa, untuk pedagang lah. Dan dia akhirnya tumbuh dalam kondisi seperti itu. Tapi dalam masa perjalanan hidupnya itu dia itu melihat bahwa ini tuh timeline-nya tuh di akhir kerajaan Kediri ya. Jadi kerajaan Kediri lagi dipimpin Kertajaya gitu. Nah, seperti yang kita tahu kerajaan Kediri itu kan agamanya Hindu gitu. Nah, menurut Ken Arok ini pemimpin kerajaan Kediri saat itu yaitu Kertajaya itu melecehkan agama Hindu gitu. Nah, ketika dia melecehkan agama Hindu itu, Ken Arok merasa dia harus memberontak terhadap hal penindasan itu loh. Nah, jadi ketika dia melihat itu tuh, dia tuh mengumpulkan support dari para Brahmana yang pada saat itu menjadi tokoh penting, tokoh sentral dalam pemerintahan kerajaan Kediri. Dan tentu saja dengan menarik Brahmana yang tadinya itu loyal gitu, dan akhirnya loyal kepada dia sendiri, dia juga menarik perhatian para rakyat dan simpati para rakyat yang akhirnya membela Ken Arok ini. Jadi Ken Arok ini seperti pemimpin-pemimpin pada umumnya pada zaman itu ya guys ya. Dia itu dianggap sebagai titisan dewa gitu. Karena dia tuh berani untuk membela agamanya gitu. Ya kalau di Islam seperti jihad gitu mungkin ya. Ya, jadi Ken Arok ini dianggap sebagai tokoh yang berani untuk membela kebenaran, kira-kira seperti itu ya guys. Nah, jadi kenapa Ken Arok ini kita angkat di dalam kisah kerajaan Kediri? Karena kehadiran Ken Arok ini sangat penting dalam kisah akhir hidup kerajaan Kediri. Seperti yang kita tahu, pada akhirnya dia itu membelot, memberontak dan mendirikan kerajaan Singosari yang akhirnya meruntuhkan dan mengambil daerah dari kerajaan Kediri. Gitu. Iya gitu. Jadi udah ya, kira-kira udah ya. Udah. Gimana guys? Cukup gak tentang kerajaan Kediri? Kalau misalkan kalian ada pertanyaan tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini dari kelompok 2. See you later.